Halo semuanya, perkenalkan nama saya dan Sistem Orang, NIM 0509844444, Prodi Sistem Informasi dari UPJJ UT Batam. Pada kali ini saya akan membuat program untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu Sistem Manajemen Restoran menggunakan konsep OOP lengkap. Nah, di sini saya sudah membuat kode pemrogramannya. Nah, tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu. Nah, saya akan menjelaskan semua kode yang saya buat ini, dan nanti saya akan melakukan testing juga untuk membuktikan apakah program ini berjalan dengan baik sesuai dengan permintaan soal 3. Nah, oke, langsung kita mulai dari atas. Untuk yang pertama adalah bagian import dan custom exception. Oke, di bagian header ini saya tulis info program dan konsep-konsep OOP yang saya implementasikan. Untuk import, saya pakai scanner buat baca input user, release untuk menyimpan data dinamis, dan Java I/O untuk operasi file. Nah, ini saya buat dua custom exception. Yang pertama, menu tidak ditemukan exception untuk handle kalau user mencari menu yang tidak ada. Yang kedua, pesanan kosong exception untuk handle kalau belum ada pesanan tapi mau cetak struk. Keduanya extend exception, jadi mewarisi dari exception bawaan Java. Konstruktornya menerima pesan error, terus dikirim ke parent class pakai super. Ini mengimplementasikan extension handling yang spesifik sesuai kebutuhan program. Nah, untuk bagian kedua adalah abstract class menu item. Di sini, bagian yang penting, abstract class menu item. Ini adalah parent class untuk semua jenis menu di restoran. Keyword abstract artinya kelas ini tidak bisa dibuat objek langsung, hanya bisa dijadikan template untuk kelas turunannya. Ada 3 atribut, nama, harga, dan kategori. Semuanya saya buat private, ini yang namanya encapsulation. Data disembunyikan di dalam kelas, jadi tidak bisa diakses sembarangan dari luar. Nah, yang ini konstruktornya. Keyword this digunakan untuk membedakan atribut kelas dengan parameter. Ini getter dan setter, bagian penting dari encapsulation. Getter untuk ambil nilai atribut, setter untuk ubah nilai. Saya cuma buat setter untuk harga saja. Dan yang ini, kedua abstract method. Abstract method ini tidak punya body, tapi adalah kontrak. Semua kelas yang extend menu item harus implementasi kedua metode ini. Ini konsep abstraction. Nah, selanjutnya bagian ketiga adalah kelas makanan, minuman, dan diskon. Di sini saya sudah buat. Sekarang kita masuk ke inheritance. Kelas makanan extend menu item. Artinya makanan mewarisi semua atribut dan metode dari menu item. Makanan punya atribut tambahan jenis makanan untuk menyimpan jenis seperti tradisional, bakar, atau berkuah. Konstruktornya memanggil super dulu untuk menginisialisasi atribut di parent class. Nah, ada getter untuk jenis makanan. Terus override metode tampil menu. Initiation override ini kasih tahu bahwa Java bahwa kita sedang override metode dari parent. Saya pakai print untuk formatting yang rapi. Ini adalah polymorphism. Nah, selanjutnya di sini juga override metode kedua, to file string. Return format makanan, nama, harga, jenis dengan delimiter pipe untuk save ke file. Nah, di sini kelas minuman strukturnya sama dengan makanan. Extend menu item punya atribut jenis minuman. Bentuk panas atau dingin, override kedua metode yang sama. Dan selanjutnya yang di sini, kelas diskon ini unik meskipun extend menu item tapi fungsinya beda. Ini untuk promo diskon. Perhatikan di konstruktornya, harga saya passing 0 ke super karena diskon tidak punya harga. Dan yang di sini sampai yang di sini ada getter untuk kedua atribut, override tampil menu dengan format khusus untuk diskon, dan to file string dengan prefix diskon. Selanjutnya, yang spesial adalah metode hitung diskon. Pakai if else untuk cek kalau subtotal memenuhi syarat minimal belanja, return nilai diskonnya. Kalau tidak, return 0. Ini implementasi struktur keputusan. Nah, selanjutnya kita ke bagian 4, yaitu kelas menu, pengelolaan, dan tampilan. Kelas menu ini untuk mengelola semua item menu di restoran. Atribut utamanya release menu item. Ini bisa menyimpan makanan, minuman, dan diskon sekaligus di polymorphism. Konstruktor init release kosong terus memanggil muat dari file untuk load data. Dan yang ini sampai ke sini, metode tambah item untuk add menu baru, langsung save to file. Metode hapus item ada validasi dulu pakai if, kalau index tidak valid through exception. Nah, yang ini get item juga ada validasi yang sama. Dan yang ini juga metode cari item pakai for each loop untuk literasi. Metode equals ignore case untuk compare tanpa peduli huruf besar kecil. Kalau tidak ketemu, throw custom expansion kita.
Nah, yang ini sampai sini. Metode tampilkan semua menu untuk display menu per kategori. Pakai for each loop, instant save untuk filter berdasarkan type. Kalau makanan, panggil tampilkan menu. Ini polymorphism. Sama untuk minuman dan diskon. Yang ini. Nah, setelah itu, tampilkan menu berindeks untuk tampilkan dengan nomor urut. Filter semua kecuali diskon. Indeks plus itu post increment. Nah, selanjutnya yang ini. Get daftar diskon return release khusus diskon saja. Loop terus filter yang instant save diskon, casting ke type diskon. Nah, selanjutnya ke bagian 5 file IO operation. Nah, di sini sampai sini bagian file IO operation untuk data persistent. Try with resources, otomatis close file. Loop semua item, panggil to file string. Ini polymorphism. Charge IO exception untuk handle error. Nah, yang ini sampai di sini. Nah, metode muat dari file untuk load data. Cek file exist atau tidak. Pakai buffer reader. While loop baca per baris. Split dengan pipe. Switch case untuk buat objek sesuai type. Ini struktur pengulangan while dan struktur keputusan switch case. Nah, yang ini inisialisasi menu default untuk buat data awal. Ada 4 makanan, 4 minuman, 2 diskon. Setelah semua di add, panggil semua ke file untuk sub. Nah, selanjutnya bagian ke-6 yaitu kelas pesanan. Yang ini sampai sini. Oke. Kelas pesanan untuk handle pesanan pelanggan. Pakai 2 release paralel, satu untuk item, satu untuk jumlah. Ada konstanta pajak 10%, biaya pelayanan 20.000 dan static variable nomor struk yang auto increment. Nah, yang ini juga metode hitung subtotal throw exception kalau list kosong. Pakai for loop tradisional dengan indeks untuk akses 2 release paralel. Nah, selanjutnya yang ini metode cetak struk yang kompleks. Hitung subtotal pajak total sebelum diskon for each loop untuk cek setiap diskon. Panggil hitung diskon di polymorphism, hitung total akhir. Dan yang ini mulai print struk loop untuk print detail setiap item pesanan. Dan yang sampai sini print subtotal pajak biaya pelayanan. Kalau ada diskon, print section diskonnya, terus print total akhir. Nah, untuk simpan ke file dari sini sampai sini, panggil simpan struk ke file untuk save struk. Increment nomor struk. Trying charge untuk handle exception. Nah, dari sini sampai ke sini. Metode simpan struk ke file untuk save ke file dengan nama dinamis. Isinya sama seperti yang di print ke layar. Nah, selanjutnya ke bagian 7 adalah main class dan menu system. Selanjutnya kelas utamanya yaitu sampai sini. Main class tugas 3, static variable menu dan scanner. Metode main menu buat objek baru, masuk infinite while loop untuk menu system. Display pilihan, baca input dengan trim, switch case untuk handle pilihan, case 1 untuk pelanggan, case 2 untuk manajemen, case 3 keluar dari dengan return. Default untuk input yang tidak valid. Nah, dari sini sampai ke sini. Oke. Metode proses menu pelanggan, tampilkan menu. Buat objek pesanan, masuk while loop untuk input, validasi format dengan if, try catch untuk handle exception, split input, cari item, validasi bukan diskon, tambah ke pesanan, terakhir cetak struk. Dan bagian sini, metode proses menu manajemen juga while loop, switch case untuk CRUD operation, metode tambah menu makanan, tambah minuman, tambah diskon untuk add menu baru. Baca input dari user buat objek baru, nantinya panggil tambah item. Nah, selanjutnya dari sini sampai selesai. Nah, metode hapus menu, tampilkan menu dengan indeks, baca input nomor, get item untuk ambil data, konfigurasi dengan if else, baru hapus kalau user input ya, try catch untuk handle expression. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan program ini dan melakukan pengujian untuk membuktikan semua requirement sudah terpenuhi sesuai dengan soal 3. Coba kita running. Nah, di sini sudah muncul ya, dan di sini sudah langsung terlihat menu restoran underscore restoran dot text. Dan saya pilih satu. Nah, di sini sudah tampil. Nah, program ini menampilkan daftar menu yang sudah terkelompok rapi dan ada kategori makanan, minuman, dan diskon serta promonya. Sekarang saya akan pesan yang simple dahulu, yaitu nasi padang 1, es teh manis 1.
Nah, di sini sudah muncul struknya, dan di sini juga ada muncul struk file baru dengan nama struk_1 text. Nah, kita coba buka. Nah, ini hasilnya, dan struk muncul dengan rapi, ada detail pesanan, subtotal 30.000, pajak 10%, jadi 3.000, biaya pelayanan 20.000, total pembayaran 53.000. Tidak ada diskon karena belum memenuhi syarat minimal. Dan dapat dilihat di sini sudah muncul oke, struk simpan di file struk_1 teks. Artinya struk otomatis tersimpan ke file. Tes pertama berhasil. Saya akan coba diskon 10% untuk belanja di atas 100.000. Di sini saya akan pesan ayam bakar 2, nasi padang 2. Di sini subtotal 110.000, sudah lebih dari 100.000. Muncul diskon 10%, yaitu 11.000. 11.000 ini 10% dari 110.000 ini. Dan total pembayarannya adalah 130.000 rupiah. Diskon member 10% berhasil diterapkan. Di sini kita lihat strukturnya. Nah, di sini struk pembayarannya 130. Nah, untuk tes ketiga saya akan coba kombinasi belanja di atas 150.000 untuk mendapatkan diskon maksimal. Saya akan pesan ayam bakar 3, nasi padang 2, dan jus jeruk 1. Lihat di sini subtotalnya 152.000, lebih dari 150.000, diskon member 10% yaitu 15.200, dan promo weekend 15% yaitu 22.800. Jadi subtotal pembayarannya adalah 149.200. Kombinasi diskon berhasil diterapkan secara bersamaan. Nah, di sini kita lihat struknya. Nah, di sini juga sama, subtotal pembayarannya adalah 149.200. Sekarang tes exception handling. Saya sengaja akan input menu yang tidak ada. Nah, nanti saya akan coba input menu pizza. Nah, di sini menu pizza tidak ditemukan. Ini dari custom exception. Menu tidak ditemukan exception yang saya buat. Dan saya coba akan pesan burger 2. Nah, di sini muncul error, menu burger tidak ditemukan. Program ini tidak crash, user bisa input ulang. Dan saya akan pesan nasi padang 1. Nah, di sini sudah terlihat oke, nasi padang ditambahkan dan selesai. Nah, di sini subtotal 25.000 dengan total pembayaran 47.000 dan tersimpan di file struk teks 5. Nah, 47.500. Selanjutnya tes validasi format. Saya coba input dengan format yang salah. Dengan tanpa sama dengan. Di sini saya akan coba pesan nasi padang 2 tanpa sama dengan. Nah, error, format salah, gunakan nama menu sama dengan jumlah. Di sini ada muncul error validasi format. Program memberi tahu cara input yang benar. Nah, selanjutnya saya akan coba nasi padang 2. Nasi padang sama dengan 2-nya saya dalam bentuk huruf atau teks, bukan dalam angka. Nah, error, jumlah harus berupa angka. Error lagi, number format extension berhasil di-charge. Nah, selanjutnya saya akan pesan dengan benar. Nah, di sini sudah oke, nasi padang ditambahkan dan saya selesaikan. Di sini sudah muncul nasi padang 25.000 dengan total pembayaran 47.500 dengan struk disimpan di file struk 6 txt. Nah, di sini sudah muncul 47.500. Nah, selanjutnya saya akan mencoba tes tambah menu makanan. Sekarang saya masuk ke menu manajemen. Saya pilih 2 dan tampilannya akan seperti ini. Ada 6 pilihan. Saya pilih 1 untuk tambah menu makanan. Saya akan menambah makanan yaitu rendang dengan harga 35.000.
dengan jenis tradisional. Di sini sudah berhasil, oke, menu berhasil ditambahkan di file. Makanan berhasil ditambahkan. Sekarang kita lihat apakah menu rendang sudah masuk. Saya pilih 4. Nah, di sini sudah muncul ya. Di menu makanan ada rendang dengan harga Rp35.000 dengan jenis tradisional dan otomatis tersimpan ke file menu restoran teks. Sekarang kita coba buka di sini. Nah, di sini sudah muncul ya. Makanan, kategori makanan yaitu rendang dengan harga Rp35.000 dengan jenis tradisional. Selanjutnya, saya sekarang tambahkan menu minuman juga. Sekarang saya akan tambah menu minuman dengan nama teh tarik dengan harga Rp8.000 dengan jenis panas. Selanjutnya kita pilih 4. Teh tarik sudah ada di kategori minuman yang ini dengan harga Rp8.000 jenis panas. Berarti CRUD operation create berhasil kita implementasikan. Selanjutnya adalah menghapus menu dengan konfigurasi. Sekarang tes fitur hapus menu saya pilih 5. Saya akan hapus soto ayam nomor 4. Saya ketik 4 dan saya ketik ya. Lihat ada konfigurasi dulu sebelum hapus. Sini. Ini implementasi if else untuk konfirmasi. Saya ketik ya dan soto ayam berhasil dihapus. Nah, kita pilih 4 untuk melihat menu. Nah, di sini sudah tidak ada lagi soto ayam dan ini berhasil untuk group operationnya, bagian untuk menghapus atau delete. Selanjutnya tes batalkan hapus. Sekarang saya coba untuk batalkan operasi hapus. Saya ketik 5, saya pilih 2 dan tidak. Dan operasi dibatalkan. Mie goreng masih aman di daftar. Konfigurasi sebelum delete berjalan dengan baik. Dan di sini sudah tertera ada mie goreng yang tidak jadi dihapus. Dan selanjutnya adalah tes terakhir. Saya akan buktikan data persisten. Saya keluar dulu dari program. Saya ketik 6, lalu 3. Program ini sudah selesai dan muncul oke, terima kasih telah menggunakan aplikasi. Sekarang saya jalankan ulang programnya. Nah, di sini lihat pesannya, oke, menu berhasil dimuat dari file. Artinya data di load dari file menu restoran txt. Dan saya pilih 1. Dan di sini terlihat ya. Nah, di sini masih terlihat semua data masih ada. Rendang yang tadi kita tambahkan masih ada di makanan yang ini. Teh tarik yang kita tambahkan masih ada di minuman. Soto ayam yang kita hapus tidak lagi ada di bagian makanan. Data persisten dengan file I/O berhasil sempurna. Semua test case berhasil dengan baik. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya program sistem manajemen restoran yang saya buat ini sudah berhasil mengimplementasikan semua requirement dari tugas 3. Mari kita recap semua yang sudah kita buktikan. Yang pertama, abstraction. Saya implementasikan lewat abstract class menu item dengan 2 abstract method, tampilkan menu dan to file string. Semua subclass wajib implementasi kedua metode ini. Yang kedua, inheritance. Kelas makanan, minuman, dan diskon semuanya extend menu item dan mewarisi semua atribut dan metode dari parent class. Ini sudah kita lihat di kode tadi. Yang ketiga, encapsulation. Semua atribut saya buat private, akses datanya lewat getter dan setter yang public. Data terlindungi dengan baik. Yang keempat, polymorphism. Metode overriding di setiap subclass. Java secara otomatis memang versi yang sesuai saat runtime, seperti saat kita panggil tampil menu atau to file string. Yang kelima, exception handling. Ada 2 custom expression yang saya buat, menu tidak ditemukan expression dan pesanan kosong exception, plus strike catch block di operasi file, input pesanan, dan CRUD operation. Sudah kita tes dan semua berjalan dengan baik. Yang keenam,
File I/O operation, menu disimpan ke file menu restoran teks dan di load saat program start. Struktur pesanan juga disimpan ke file terpisah, struktur 1, struktur tugas dan 2, dan seterusnya. Sudah kita buktikan dengan restart program dan data tetap ada. Yang ketujuh, struktur keputusan. Ada if else untuk validasi input, switch case untuk menu sistem, nested if di beberapa bagian. Semua bekerja dengan baik. Yang kedelapan, struktur pengulangan. Saya pakai for loop tradisional untuk literasi dengan index, for each loop untuk literasi koleksi, while loop untuk menu sistem yang infinite loop. Yang kesembilan, array dan string. Array list menu item untuk koleksi data dinamis yang bisa menyimpan berbagai tipe objek, plus operasi string seperti split, trim, formatting dengan print, dan equals ignore case. Program ini berjalan dengan lancar, error handling rebus dengan expression yang spesifik, validasi input lengkap dengan mencegah error, data persisten dengan file I/O sehingga data tidak hilang saat program di restart, dan user interface yang friendly dengan formatting yang rapi. Semua fitur yang sudah saya uji satu persatu tadi, dan program sesuai dengan requirement soal tugas 3 ini. Program ini mendemonstrasikan pemahaman saya tentang konsep object oriented programming secara menyeluruh dan terintegrasi. Oke, sekian dari penjelasan dan demonstrasi saya di tugas-tugas ini. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sekian dan terima kasih.